Barusan tahu-tahu udah di luar, aku lagi ngoceh. Rai, pelan-pelan ya, Rai. Maaf ya. Ya, Bu. Kolom 18 udah ditanya 3 digit. Ya. Nah, ya sama, lanjut ke 19 kan. Kalau tidak kan dia ke 23. Oke, kolom 19. Kalau 19 kan untuk yang 3 digitnya sama dan kolom 10 berkode 123. Ya kan? Artinya komoditas polis kan? Iya. Kalau dia tidak, dia akan ke Langsung dicacah, Bu. 23. Nah, tapi yang balik lagi nih kayak yang kemarin aku tanya, kolom 20-nya kenapa ditanya lagi apakah komoditas masih sama dengan kolom 10? Gini, Bu. Nah. Kan kolom 18 itu ditanya KBL 3 digit. Itu kan nanti ditanya banyak semua yang G. Sedangkan di 19 ditanya dari yang GG ini sampel polis bukan. Dia komoditas polis bukan. Nah, kalau dia komoditas polis, kalau dia bukan komoditas polis, dia langsung dicacah. Artinya langsung ke kolom 23, kode 1 dicacah. Kalau dia komoditas polis, ditanya lagi komoditasnya berubah atau enggak. Masih komoditasnya masih sama enggak di kolom 10 itu yang kondisi sekarang. Gitu. Kalau dia bukan sampel polis, dia langsung dicacah PAW sama perdagangannya. Atau kalau bukan PAW, perdagangannya saja dicacah. Tapi kalau misalnya dia sampel polis atau kolom 10-nya itu berkode 1, 2, 3, kan kalau kolom 10 ada kode 4 juga, Bu, bukan komunitas polis. Oh, kolom 19 itu 20 itu buat perubahan kalau misalnya perubahan dari daging komoditas berubah menjadi telur ayam atau berubah menjadi gula pasir gitu. Iya. Di antara Maksudnya komoditasnya antara masih sama. Komoditasnya itu masih sama gitu. Masih 3 komoditasnya. Kalau dia enggak ya oke ganti sampel berarti. Ya kemarin udah diinin ya. Iya. Ya Ray, tapi kayaknya masih perlu Ray. Nggak bisa nih Ray yang 18. Itu kan baru KBLI doang Ray. Iya, nggak maksudnya kalau masih perlu yang seperti apa gitu contoh kasusnya gitu. Ya kalau saya sih maksudnya. Tadi bawa di dalam itu dia jual telur, jual gula pasir, jual beras. Telur sama gula dia masih satu KBLI kan dia kalau dia KBLI sama. KBLI yang itu. Oh, kalau yang 3 ini enggak KBLI-nya lain-lain ya? Kecuali yang pedagang eceran. Kan kalau dia pedagang eceran, Roy. Iya. Terus gimana? Dia masih dia sama. Dari awal pedagang eceran nih. Iya. Dia emang pedagang eceran. Terus? Dia jual telur, jual gula pasir. Nah, KBLI-nya dia satu KBLI 3 digit sih ya. Iya. Iya. Masalahnya kepentok semua kalau saya sih lihatnya kepentok semua di pertanyaan KBLI ini. Karena dia sudah bisa menentukan KBLI 3 digit, berarti sudah bisa menentukan dia itu pedagang besar atau pedagang eceran gitu ya. Ya makanya yang tadi Mbak Ina nanya kalau KBLI 3 digit itu komoditas ini kalau pedagang eceran ya, kalau PB kan dia lain-lain ya 3 digitnya. Iya. PB nih Roy, PB daging sapi. Iya. Telur ayam. Nah, tapi dia jual daging sapi, dia juga jual telur ayam gitu loh. Nah, di KBLI-nya dia KBLI daging sapi. KBLI daging sapi. Nah, ternyata dia kena sampelnya komoditas telur ayam, misalnya gitu, Roy. Kalau dari 3 digit KBLI-nya aja kan nggak kelihatan. Ini berubah nggak jadi PE? Enggak, sama-sama PB. Dia PB. Pedagang besar, tapi dia bukan hanya PB daging sapi, dia juga PB telur ayam juga gitu.
Iya, PB telur ayam sama daging sapi. Itu kalau misalkan cek di KBLI, KBLI-nya yang sama itu di KBLI PB 463 lah, katakan seperti itu ya. 463 kalau misalkan telur itu 46325, kalau yang daging sapi 46321. Itu sama-sama 463 ya? Sama-sama 463. Tapi nanti di pertanyaan berikutnya, pertanyaan tentang komoditas, komoditasnya masih sama nggak jual komoditas Poldis gitu. Kalau dia masih sama dengan komoditas Poldis, ya lanjut. Kalau misalkan komoditasnya sudah beda, ya ganti. Kalau Poldis kan gitu kan. Kesaringnya di komoditasnya, walaupun 3 digit KBLI-nya masih sama gitu. Iya, iya sih. Nggak perlu lagi nanya yang 21, 22 ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Karena kan kita mau nyaringnya di sana ya. Dari KBLI-nya udah bisa kelihatan dia PB atau PE gitu. Soalnya petugasnya udah hebat nih. Maksudnya dia udah tahu gitu, udah tahu. Oh dia PB, oh dia PE tanpa mengidentifikasi di pertanyaan nomor 21. Sebenarnya pertanyaan 21 kan mau mengidentifikasi kan. Mau mengidentifikasi apakah dia PB atau PE kan. Nah, karena pertanyaan KBLI ditanyakan duluan, dia berarti udah bisa memilih kan gitu kan. Ya. Udah bisa memilih, oh dia 46, dia pedagang besar gitu. Oh dia 47, dia PE gitu kan. Ya itu udah ketahuan, petugasnya udah tahu. Jadi ya pertanyaan itu sih udah kelewat sih maksudnya. Nggak kecuali yang beda tuh Roy. Misalnya dia pedagang besar daging sapi, tapi dia menjual eceran telur gitu. Beda ya kalau itu ya. Kalau itu KBLI-nya satu aja Bu, KBLI pedagang KBLI yang utama lah. Kan kalau kemarin kan kita sepakatin KBLI itu disesuaikan dengan KBLI kegiatan utamanya, iya, bukan komoditas. Walaupun dia kena sampel polisnya telur ayam ya, yang ecerannya. Iya. Kalau dia sampel polisnya telur ayam, KBLI-nya kan harus KBLI telur ayam ya. Iya, makanya. Karena KBLI telur ayam kan spesifik kan, spesifik. Dia nggak bisa ke KBLI yang ini, KBLI yang daging sapi gitu misalkan. Nah, berarti kalau memang KBLI-nya sama. Nah, berarti kalau memang ternyata dia di depan kan dia KBLI-nya KBLI daging sapi ya, pedagang besar ya, walaupun dia komunitas Polri. Ya, terus di 18 langsung udah kesaring, apakah 3 digitnya sama? Artinya 3 digitnya udah beda kan? Kalau misalnya telurnya eceran, artinya KBLI 3 digitnya udah beda ya. Di pertanyaan 18. Maksud Roy kan gitu kan, dengan 3 digit aja kita udah bisa menyaring. Ya nggak nyambung nggak yang gue ngomong? Iya. KBLI depannya di pre-printednya, kan di pre-printednya PB daging sapi, tapi dia juga menjual eceran telur ayam kan nih Roy? Kebetulan dia sampel apa Bu? Karena kebetulan dia kena sampelnya sampel telur ayam. Walaupun KBLI-nya PB daging sapi kan. Nah, di pertanyaan 18 kan dia ditanya apakah 3 digitnya masih sama. Kalau lihat ini berarti 3 digitnya udah ganti kan Roy? Harusnya ganti kan? Karena dia kan KBLI telur ayam dengan eceran. Nah itu dia tadi kesepakatan KBLI-nya seperti apa? Kesepakatan KBLI-nya kita mau ngelihat komoditas atau mau melihat kegiatan utama. Tapi yang umum kan KBLI kan dilihat dari kegiatan utamanya kan. Memang kalau begitu dia berubah menjadi pedagang eceran. Iya, kalaupun dia mau berubah jadi pedagang eceran sudah keblok di pertanyaan 18. Nggak bakal lewat ke pertanyaan 18 gitu. Kan kata lo tetap melihat kegiatan utamanya dia. Kegiatan utamanya dia kan tadi PB daging sapi. Nah sekarang yang jadi sampelnya kan sampel telur ayamnya, ya kan?
Nah, artinya kalau di pertanyaan 18 apakah usaha masih dalam 3 digit KBLI yang sama? Masih kan? KBLI usaha dia memang iya kan? Artinya bahwa telur ayamnya itu pedagang, bahwa dia sebagai pedagang eceran di telur ayam, dia gitu ya, bahwa dia tetap dianggap sebagai PB gitu. Maksudnya gitu. Iya, kalau dia dianggap sebagai PB, PB-nya pun bukan PB telur ayam, PB-nya pun PB apa namanya daging sapi, karena udah beda KBLI. Kalau misalkan dimajuin terus tetap sebagai PB apa namanya PB daging ayam, nggak masuk juga. PB daging sapi. Iya, maksudnya tadi Mungkin kalau nggak, mau ngomongin pas Ibu, dia berubah. John nggak ada ini lagi. Bu, mungkin nggak sih dia terpilih sebagai sampel telur ayam, Bu? Kan polis dia subset dari perdagangan. Kalau dari perdagangan alokasinya itu sudah di KBLI 3 digit daging sapi, pasti kalau irisan dengan polis, pasti dia juga akan daging sapi, Bu. Bisa terjadi, Mas. Kalau misalnya untuk daging sapinya udah tercukupi. Kan kita diuji coba kemarin kan nanya dia jual komoditas apa aja. Ya kan? Sampel daging sapi tercukupi, dan sampel telur ayam kan belum tercukupi. Dia akan melihat lagi ke data hasil updating yang kemarin, mana yang sampel telur ayam. Yang dia jual telur ayam maksudnya gitu loh. Yang secara komoditas utamanya mungkin bukan telur ayam, tapi dia menjual telur ayam. Bisa jadi sampelnya. Kan gitu, Roy? Tapi kan maksudnya pasti kan dia juga sampel perdagangan, karena semua polis yang G pasti masuk sampel perdagangan, Bu. Kalau sampel perdagangan kan sudah dialokasikan berdasarkan KBLI 3 digitnya. Kalau dia beririsan antara KBLI 3 digit perdagangan dengan komoditas polis, pasti komoditas utama polisnya itu sesuai dengan KBLI 3 digitnya perdagangan. Iya, bisa. Tapi bisa juga yang tadi, contoh yang kayak tadi. Kalau secara sampelnya dia nggak mencukupi, dia akan mencari yang walaupun KBLI-nya itu, tapi menjual komoditas gitu nggak, Roy? Ngambil Iya, sampelnya. Nanti ada satu sampel dengan 2 KBLI yang berbeda untuk di sampel perdagangan dong, Bu, kalau kayak gitu. Enggak, dia kan yang udah masuk sebagai sampel polis nggak diambil lagi di sampel perdagangan, enggak. Yang utama kan ngambil sampel polis dulu. Usahanya kalau sampel polis pasti akan jadi sampel perdagangan juga, Bu. Pasti. Iya. Betul, cuman dari pengambilan sampelnya dia nggak mungkin. Oh iya, bukan menjadi iya nyambung. Lapar. Jadi kayaknya Lapar, Bu. Sama, Bu. Jadi kayaknya kalau idenya Mas Roy tadi bisa lah. Yang kolom 2122 nggak perlu ya, Mas Roy ya? Bukan kolom 2. Kalau aku iya 2122, yang bisa hilang justru kolom 2122 aku bilang. Iya, maksudnya kolom 122 nggak perlu kan? Tapi kolom 1920 tetap. Iya, tetap, Bu. Iya, Bu. 19 tetap. Oh iya. Tadi emang Roy itu ya? 122 tadi. Ya, kalau kolom 2122 nggak masalah karena bisa kelihatan di kolom 18. KBLI. Gitu, Mbak Ola. Gimana ulangi? Kalau kolom 21 kan dia enggak, karena kalau kolom 18 tadi kan udah 3 digitnya udah kelihatan, udah ada perbedaan PB, PE atau seperti itu kan dari KBLI udah kelihatan. Makanya nggak ditanya lagi, nggak perlu ditanya lagi di kolom 2122. 122. Udah kayak berkurang kan kolomnya. Sama pendek. Tadi walaupun dia jual telur ayam yang aku tadi contohin, misalnya dia jual KBLI-nya pedagang besar daging sapi, tapi dia jual juga telur ayam. Tapi kan yang namanya KBLI tetap harus dari kegiatan utama. Secara KBLI dia tetap pakai KBLI daging sapi ya, Roy? Nggak tahu kalau nggak pernah itu. Iya. Iya kan? Cuman untuk tahu dia
di apanya komoditasnya kan dia akan ditanyakan di kolom 20. Apakah komoditasnya masih sama dengan yang di kolom 10? Kalau nggak sama, komoditas dirubah. yang dialokasikan sebenarnya. Iya. Iya. Sama nggak dengan Jadi sampai komoditas yang kolom dialokasikan 20 di awal? udah kesaring dia komoditasnya. Tapi nanti apakah secara rinci, secara perilaku akan disortirnya kan di kuesioner ya artinya ya. Gitu. Jadi di sini mengasumsikan semua perusahaan komoditasnya adalah komoditas polis. Gimana sih? Enggak ya? Kan dia enggak kan di 18 ditanya. Di 18 kan bisa kode 4 itu yang apa namanya? Yang kolom 10. Kolom 10 kan bisa kode 4 bukan polis kan gitu. Oh, oke. Oh, iya. Kalau bukan polis itu nggak masalah sebenarnya. Kenapa, Ros? Kalau bukan polis itu nggak masalah, Bu. Yang polis doang ya, Bu. Oh iya. Yang masalah yang polis doang ini. Ya polis doang yang masalah. Yang polis juga nggak masalah, polis. Nggak masalah juga sih. Polisnya masalah. Itu Pak Dede tau. Boleh lah Pak, biar ada suaranya. Oh Pak Dede lagi ajan. Apa? Saya mau nanya Bu. Azannya di Kaizala, di Zoom. Ayo Nak. Kalau misalnya yang stratanya itu kan produsennya dibagi 3 tuh, ada per komoditas. Pas dilihat di DSPO-nya itu kayaknya tuh kelihatannya kalau digabung tuh nggak apa-apa gitu. Pokoknya dia produsen gitu ya. Dia intinya produsen karena kan nggak ada kolom tertentu untuk strata 5 gini, strata 6 gini, strata 7 gini, tapi bareng gitu kayak di kolom 14 tuh untuk kode 3, 5, 6, 7 itu kan. Nah, ini mungkin buat sampel penggantinya, Nak. Gitu. Sampel pengganti nanti lihat komoditasnya, Bu. Sampel penggantinya kan begitu 23 dia ternyata ganti sampel. Nah, dia harus tahu ganti sampelnya itu ngambilnya dari strata yang mana gitu, Nah. Kalau dia jadi produsen gabung jadi satu, nanti dia salah ngambil produsen komoditas apa. Ini kan buat polis nih. Kan ada kolom komoditas. Kalau itu ada komoditas ya, bukan di kolom 10 itu kan ada komoditas dia sebagai apa. Terus juga di pertanyaan 19 itu dan 20 ditanyakan lagi apakah komoditas yang dihasilkan masih sama gitu kan kalau produsen. Nah, di DSPP nih aku belum kebayang nih. Di DSPP-nya itu pas sampel dia ganti, mungkin pembagian strata begitu. Di DSPP DSPP modelnya sama aja, Bu. Hah? DSPP modelnya sama aja kayak DSPU. DSPP sama aja, Bu. Bukannya DSPP itu udah jelas dia kan strata. Nah, itu artinya Inang harus ngambil strata yang mana buat menggantikan. Ditanya gitu, bukan gitu. Ya nanti kan tinggal dilihat dari 2 kolom strata misalnya semua strata 5 itu produsen. Terus lihat lagi komoditasnya komoditas apa. Jadi komoditas yang mana? Kan DSPP nanti dikerjakan sama kayak DSPU juga, Bu. Emang gitu, isi juga DSPP? Iya. Iya, Bu. Kan selalu kembar mereka. Kembar. Iya. Jadi memang bisa digabung sih, Bu, memang sebenarnya. Iya, bisa digabung. Kalau memang di DSPP-nya kan lihatnya dari kolom itu ya. Toh akan ditanyakan juga ya komoditas yang di DSPP. UN ditiadakan. Enak dong. Masih ada suara di sini. Terus yang kolom 11 itu kan ada pelaku usaha. Iya, benar satu-satu, Nak. Oh iya, Bu. Nah, artinya produsennya nggak harus terinci. Aku tadinya berpikir ini pada saat ngentry, kan entry ini. Oh, ternyata
Dia harus ganti sampel. Ada daftar perusahaan yang masuk sebagai sampel, tapi udah kebagi strata gitu. Tadinya aku berpikir kan begitu. Sama bisa juga, Bu. Hah? Iya, bisa juga stratanya jadi satu tadi, strata produsen dijadiin satu strata aja. Tapi kan tadi di kolom komoditasnya kan ada. Dan ini sebenarnya produsennya kan bukan produsen bebas kan, artinya produsen yang terkait dengan Poldis doang kan, yang Betul. kategori C-nya kan ya. Nah, untuk menentukan nih Roy. Misalnya nomor perusahaan A gitu kan. Oh, ini penggantinya adalah perusahaan yang ini. Kan harus tahu itunya. Produsen, kalau dia nih produsen ini penggantinya harus produsen yang ini, bukan gitu? Iya. Itu dasarnya dari strata. Lihat kolom 10. Iya, kolom 10. Kalau kolom 10 itu produsen doang. Ini kan sebelum kita menentukan ke sampel pengganti, sebelum kita menentukan, oh sampel penggantinya ini loh yang mau kita ini kan kita harus tahu dulu, oh dia tuh stratanya harus sesuai kan dengan yang mau kita gantikan, bukan gitu ya? Bukan sama aja kayak perdagangan, Bu. Kalau perdagangan kan dilihat strata 2, 3 dan lihat di strata sama komoditas. Sama KBLI 3 digitnya kalau perdagangan. Nah, kalau Poldis juga gitu, dilihat stratanya, strata produsen sama komoditasnya apa gitu. Kita ngeliatin dulu dari daftar ya, mana yang ini gini buat dia ganti gitu ya? Iya, Bu. Bukan udah dipasangin ya? Gitu, ini pasangannya ini gitu, enggak ya? Enggak, Bu, karena kayak yang perdagangan juga gitu, dicari yang strata 2 atau strata 3, terus lihat lagi KBLI-nya yang sama. Terus kalau Poldis kan harus dulu lihat pelaku usahanya, komoditasnya juga gitu kan kalau ganti. Jadi yang dia bakal ketambahan syarat sebenarnya kalau untuk Poldis. Ya kalau gitu ini bisa digabung aja kalau emang begitu. Iya. Jadi nggak kebanyakan strata. Kebanyakan strata, kolomnya juga bisa berkurang. Iya kan, stratanya cukup 5. Yang strata 5 produsen gitu ya. Bu, mau nanya, Bu? Ya. Iya, produsen komoditas Poldis. Iya. Kalau yang PAW bisa termasuk yang C nggak, Bu? Kalau ternyata dia udah masuk, harusnya sih udah nggak masuk lagi ya, tapi mana ya? Nggak, maksudnya gini, udah ke lapangan gitu, Mas. Maksudnya nanti alokasi sampel PAW itu bisa dari C juga atau tetap B dan G saja, Bu? Diusahakan sih B dan C aja. B dan G aja. B dan G. B dan C. B dan G. Nggak tanda lapar nih. GoFood belum mesen. Kalau dari DSPU kayaknya saya masih bisa itu ya, Mas ya? Mungkin tadi maksudnya Ruslam, kalau tadi produsen Poldis itu ada melakukan PAW, itu dihitung sebagai ini nggak bagian dari estimasi PAW apa enggak? Mungkin itu kali ya. Oh, itu mah nanti urusan metodologi. Jam 5 yang matiin. Yang jelas kalau alokasi sampel nggak ada buat PAW yang dari C, Bu ya? Iya. Nggak ada. Tapi kalau ternyata terus nanti dapat, biar aja. Biar kan nanti dihitung. Bukan, nanti kan dihitung ulang oleh metodologi. Ya kan? Kan ini kita masih uji coba, Mas. Makanya kita masih mau lihat nanti secara metodologi seperti apa. Itu apakah dimasukin, kalau dimasukin seperti apa, RC-nya gimana, kalau dikeluarin gimana gitu. Oh iya, bisa. Ya. Karena kita belum tahu nih, belum pernah. Oke, nanti tahun ini jadi kita mencoba dari sisi kuesioner, dari sisi metodologi. Nanti kan lihat kelemahan sama ininya nih, kelemahan di kuesionernya apa yang ini. Kalau kelemahan di kuesioner seharusnya kan uji kognitif tuh, itu agak lebih diperkecil ya. Paling nanti dari sisi metodologi tuh, metodologi yang belum kekejar lah pakai uji kognitif, waktunya kan nggak ini. Tapi uji kognitif tuh buat kuesioner. Bu, gitu, tanya lagi, Bu. Kalau kan strata 1 itu kan yang share 50% kan, Bu ya? Kan bisa aja di situ itu ada sampel, ada perusahaan yang termasuk dalam KBLI Poldis. Maksudnya dia sebagai alokasi sampel Poldis juga.
maksudnya apakah harus dipertahankan? Kan kalau yang kemarin itu yang perdagangan, yang penting dia PAW, nggak perlu. Kalau KBLI 3 digitnya berubah nggak apa-apa, karena dia perusahaan share 50%. Apakah berlaku juga kalau misalnya komoditas polisnya berubah, Bu? Maksudnya kalau dia komoditas polis, tadinya dia share 50%. Dia masuk di share 50%, tapi kan dalam share 50% kan bisa aja ada perusahaan yang termasuk sampel polis. Sama. Apa kita tetap mempertahankan hanya PAW-nya saja, Bu? Maksudnya meskipun komoditasnya berubah. Kan yang pertama diambil adalah dia sampel polis dulu, Mas. Dia ngambil sampel polis dulu. Yang kemudian baru dia ngambil sampel PAW kan ya? Kemarin kan seperti itu. Sisanya baru perdagangan. Perdagangan itu dia kan akan melihat kalau dia perdagangan itu ada di komoditas polis, dia nggak perlu lagi ngambil buat sampel perdagangan untuk yang KBLI 3 digitnya. Terus dia lihat lagi dengan PAW, kan seperti itu bukan? Supaya dia tidak, supaya perdagangan tidak membengkak di 3 digit KBLI tertentu gitu. Jadi itu kan cara ngambil sampelnya. Perdagangan tuh memang terakhir karena dia harus mengurangi. Misalnya dia udah mengalokasikan 3 digit ini harus berapa. Nah ini dia akan melihat di 3 digit yang masuk di sampel polis bisa kena berapa gitu kan. Kemudian di PAW, baru di perdagangan kan gitu. Tapi maksudnya kan pasti ada irisannya kan, Bu? Irisan. Bisa. Dia share 50% PAW, terus dia juga sampel polis. Pasti ada irisannya. Nah, kalau dia dapat perusahaan yang seperti itu, apakah yang share 50% itu kita tetap pakai aturan yang kemarin? Maksudnya meskipun komoditas polisnya berubah, tetap dicacah PAW-nya saja, diambil PAW-nya saja gitu. Wah, susah lagi dong. Berarti PU-nya harus berubah lagi kalau begitu. Karena kan syarat kemarin share 50% perlakuannya seperti itu, Bu. Iya sih. Sebenarnya yang berat ya pada saat ngambil sampelnya memang duluan polis PAW ini, tapi yang berat karena PAW estimasi sih ya. Ya, Bu. Sementara polis kan tidak estimasi, walaupun sih kita berharap juga yang polis tuh ngambilnya yang besar-besar juga. Kalau komoditas polisnya berubah, kan dia akan digantikan oleh yang besar juga kan, Mas? Nggak jelas itu, Bu. Hanya di PAW ya, hanya di PAW yang gitu. Di polis penggantinya nggak melihat share ya. Nggak lihat lagi. Kalau share 50% udah bablasin aja lah. Iya. Nah, makanya yang utama kan yang estimasi nih yang harus kita pikirin. Estimasi yang pertama adalah PAW dulu ya, baru kan perdagangan. Iya. Jadi biar urut gitu loh. Iya. Yang pertama adalah PAW yang harus kita selamatkan untuk estimasi. Dari sisi pengolahan ya. Iya. Berarti kalau dia masuk share 50%, yang di PAW dia masuk, tapi ternyata dia sampelnya sampel polis gitu kan ya Mas Ruslam ya? Iya, Bu. Nah, pada saat dia sampel polis, ternyata komoditasnya berubah, harus ganti. Ya udah, PAW aja dulu yang dipertahankan, tetap cacat. Nah, terus nanti sampel polisnya tetap diganti. Enggak, Bu. Terus nanti sampel polis banyak berkurang, Mas. Hilang polis ntar. Iya. Harus Apa-apa asal PAW selamat, Bu. yakin baik. Kan namanya uji coba, Bu. Lihat dulu yang mana yang selamat dan yang enggak. Oh iya sih. Enggak perlu diganti enggak ya? Oke, kan uji coba, Bu. Mau mana yang bener, bisa enggak gitu kan?
Ini sebenarnya kasusnya sama kayak yang waktu di konsi kemarin. Satu perusahaan bisa diganti dua. sampel apa enggak. Kalau misalkan diganti kan berarti yang satunya lanjut terus, tapi polisnya minta ganti. Nah, polis di kuesioner minta di pengolahan minta dia ganti yang mana gitu. Iya, yang jadi 2. Tapi yang kemarin diputusin jangan, nggak boleh. Iya, emang enggak ini. Sama metodologi nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya udahlah nih, coba inilah. Kan uji coba namanya, Bu. Orang PAW perdagangan aja uji coba kok. Enggak, kalau itu mah. Kalau PAW perdagangan tuh masih karakteristiknya masih sama, masih inilah. Iya, nah itu masih bisa. Yang polis sama. nih memang nih yang agak ini, yang beda. Iya, beda. Udah biarin aja, Mas. Pertahankan PAW-nya. Pokoknya pertahankan yang perlu Ditanyakan itu ya, Bu. Hah? Nggak perlu ditanyakan KBLI-nya sama apa enggak kalau strata 1. Enggak kan? Enggak ada kan? Iya. Kalau dari strata 1 kan dia udah share 50%. Artinya buat sampel yang share 50% otomatis diambil semua dong. Nggak melihat macam-macam dong. Iya, Bu, kecuali dia sudah tidak PAW baru diganti. Iya. Iya, maksudnya pertanyaan ke belakang tuh udah aja lewat. Nggak perlu ditanya lagi. Polis nggak perlu itu, Bu? Hah? Nggak perlu bikin strata baru untuk polis sendiri. Kecuali dia sampel polis. Jangan bikin strata lagi terus tuh. Bikin strata berapa? 10. Padahal biar polis nggak ikutin PAW juga, ikut perdagangan cuma menambah sampel doang, menambah recordnya doang untuk perdagangan. Tapi supaya mungkin masalahnya putus-putus. Iya, Bu, karena nggak stabil, Bu. Oh iya. Pakai 1000 unlimited. Belum dapat pulsanya ya? Iya. Ijon. Pak Tanti Ijon gitu. Gimana, Mas? Ya, kalau supaya nggak ribet, kan beda polis sama PAW sama perdagangan, Bu. Apa dibikin strata baru untuk polis. Jadi polis tuh nggak beririsan untuk PAW sendiri, perdagangan sendiri, tapi polis ya untuk polis doang, cuma buat nambah record PAW perdagangan doang, Bu. Nambah integrasi dong kalau kayak gitu. Integrasi dong namanya. Masuk sendiri itu namanya. Mas Restu. Bukan jangan PAW itu polis nggak apa-apa tuh. Liar, Bu. Iya, emang makanya makanya butuh uji coba. Makanya kan uji coba nggak berhasil nggak apa-apa kan, Bu, namanya uji coba. Iya, namanya uji coba. Uji coba nggak berhasil. Soalnya tapi udah disiapin. Berhasil apa enggak sih, Bu? Uji coba berikutnya tapi udah disiapin ya. Tahun depan udah uji coba lagi 5. Iya, udah disiapin uji coba berikutnya. Pokoknya kita uji coba terus aja, surveinya enggak. Enggak, artinya nanti kalau memang hasilnya gitu, berarti polis misalnya sendiri cuman pertanyaannya lebih disimpelkan. Karena banyak pertanyaan yang udah masuk di PAW perdagangan kan gitu. Dan sampelnya mungkin nggak terlalu ini lagi. Ya udah nantilah kita lihat itu kalau hasilnya. Masih 2 tahun lagi kan? Kan kalau berhasil, Bu, lanjut. Berita berharga 2 tahun lagi, apakah berhasil tidaknya kan kita belum tahu. Nah, Iya. 2 tahun, iya kan, tahun ini atau tahun depan. Berhasil enggaknya baru nanti tahun 2022 baru kita tahu nih mau diapain, gitu. Ya nanti uji coba integrasinya bukan dengan Poldis, tapi kita bekerja sama dengan yang industri. Nanti kita titip misalnya yang ada di sektor lain, industri yang lain, bukan hanya industri aja. Banyak sektor kita. Dengan B juga nanti kita mungkin bisa. Pelan-pelan kita uji cobanya di kita di internal dulu. Dengan industri, dengan harga produsen. Iya, dengan harga produsen. Mereka kan ada itu juga. APB. Dengan pertambangan kategori B. Banyak. Bisa titip-titip aja lah. Nanti kita tinggal nerima. Kita khusus kategori G aja.
Makanya nantinya jadi perdagangan aja. Statistik perdagangan udah itu aja kita. Yang lainnya kita titip dulu ya. Nah. Ya kan? Ya. Oke. Jadi kesimpulannya tadi. Kesimpulannya yang si pelaku usahanya nggak perlu terinci ini ya. Strata, Bu, strata. Yang pertama, yang tadi. Iya. Dari yang pertama. Kolom 21, 22 dihapus. Yang dari depan dulu dong, Neng. Oh, dari depan. Ya. Kolom 12, artinya nggak harus terinci seperti ini, karena nanti akan ditanyakan kan di kuesioner, di blok 6. Ya kan? Kolom 11 ya, Bu? Kolom 11 ya. Kacang hijau dibawa. Hah? Mama mau dibawain? Boy, saya yang kirain siapa yang ngomong. Mana kacang hijaunya? Nggak ada. Masih ada. Kacang hijaunya di kulkas Masih 2 minggu. Masih di kulkas ya? Masih sampai sekarang. Udah jadi apa tahu tuh jamuran. Ya, yang kolom 11. Jadi nggak seperti ini lagi ya. Di kolom 11 tuh produsen perlu ya, Bu? Kan kita pengen tahu dia tuh walaupun ini ya. Kita sudah ada stratanya bukannya. Nggak apa-apa lah, biar kayak Nggak apa-apa. Ini kan ininya doang. Fungsi pelaku usahanya, Nak. Kan udah ada, iya. nah. Cuma kan dari sudah diisi. Oh iya. Kalau yang udah ada, yang lain juga udah ada, Nak, kategori. Oh iya. Kan juga ada, Nak. Iya. Jadi cuman 1 produsen, 2 pedagang besar gitu aja kali ya. Iya. 3 pedagang eceran, begitu aja. Nah, Sisanya disesuaikan sama KBLI-nya ya, Bu? enggak, yang kolom 11, jadi cuma 3 kode. Maksudnya untuk yang komoditas lain, yang bukan Ini sampel kolom 11 dulu, kolom 11 dulu. Yang lainnya kosong. kosong atau disesuaikan KBLI-nya, Bu? Apa mau itu, ngikutin KBLI? Siapa yang kentut? Abang sih tuh. Aduh. Siapa tuh yang kentut tuh? Sekarang yang kedengeran suaranya, baunya enggak. Bagus lah, mendingan gitu daripada baunya. Daripada suaranya kedengeran, baunya doang. Biasanya di kantor suaranya nggak kedengaran ya, Mbak. Itu. Nggak ada yang ngaku lagi. Nggak ada yang ngaku. Bukan saya ya, Bu. Itu biasanya yang bilang bukan saya ya, Bu, yang perlu dicurigai. Oke, nah kalau ya artinya kalau cuman produsen PB dan PE itu bisa dari KBLI bisa terisi semua. Ya kan, Roy? Ya kan, Bola? Iya, Bu. Berarti ini Cuman kalau yang B nggak perlu gitu berarti ya? Hah? Yang strata 4 itu. Kategori G, B sama C. Ini lagi ngomongin kolom 11 dulu, Roy, atu-atu. Iya kolom 11. Kolom 11 kalau misalkan stratanya kategori B berarti kan pelaku usahanya kan nggak perlu kan gitu ya. Oh iya, nggak ada ide. Iya. Strata 4 itu kan PAW kategori B. Iya, ketahuan dari Atau KBLI. Yang B atau masukin ke itu aja lah. produsen atau apa? Bukan, dia Kalau misalkan- pertambangan. Produsen aja kali, Roy ya? Atau pelaku usahanya ditambahin. Itu kan nggak perlu juga ya? Nggak perlu, kan nantinya di kuesioner.